Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3, guru kelas MI tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252111023. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan mengambil mata pelajaran matematika di kelas 5 semester 1, submateri menentukan KPK dan EPB menggunakan faktor prima. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita masuki pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fajrul, tolong pimpin doa. Tayyib. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina. Walamin. Sebelumnya apa? Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Azwan dan Naseh. Tidak masuk kenapa? Kalau sakit berarti kita doakan semoga mereka berdua cepat sembuh. Sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu bersama-sama. Tolong Nesvia maju ke depan. Yang lain silakan berdiri. Garuda Pancasila adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi aku. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Nespia. Silakan duduk kembali. Kalian sudah siap belajar? Sebelumnya periksa dulu di sekitar meja dan kursi kalian apa ada sampah. Kalau ada sampah, buang dulu ke tempatnya. Oke, sekarang Ibu tes dulu apakah sudah benar-benar siap untuk belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, bagus. Nah, sebelum kita pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian mengingat lagi pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Minggu lalu kita belajar apa? KPK dan EPB tentang bilangan prima. Apalagi? Kelipatan persekutuan. Selain itu ada satu lagi. Faktor dan faktor prima. Apa ada yang masih ingat apa itu? Ya, sih Pak. Kelipatan adalah hasil perkalian dari suatu bilangan tertentu dengan bilangan bulat. Ya, betul. Hasil perkalian bilangan tertentu dengan bilangan bulat. Ada yang bisa menyebutkan kelipatan 3? Ya, Balkis. Ya. 12, 15, 18, 21. Iya, bagus. Nah, kalian coba baca soal yang ada di depan. Di situ ada 3 buah lampu taman dengan warna yang berbeda.
ketiga lampu taman itu menyala di waktu yang berbeda. Tapi nanti ada saatnya ketiga lampu taman itu akan bernyala bersama-sama. Soal seperti ini akan kita pecahkan setelah kita mempelajari materi hari ini. Contoh lain yang di bawah itu ada gambar biskuit, coklat, dan permen. Kalau kalian punya beberapa biskuit, coklat, dan permen, terus mau membagi ke teman kalian dengan jumlah yang sama tanpa ada sisa, berapa banyak kira-kira teman yang bisa kalian bagikan? Permasalahan seperti ini juga bisa kita jawab setelah kita mempelajari materi hari ini. Materi hari ini adalah menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menguraikan bilangan menjadi faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Peserta didik dapat menentukan KPK dan EPB dari beberapa bilangan menggunakan faktorisasi prima, serta peserta didik mampu menerapkan konsep KPK dan EPB dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Kita kenali dulu bilangan prima. Sebelumnya sudah tahu kan apa itu bilangan prima? Siapa yang masih ingat? Ya, Zulfa? Bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Ada yang mau menambahkan? Prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yakni satu atau bilangan itu sendiri. Iya, betul. Bukan tidak bisa dibagi lagi, tapi dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau satu. Ada yang tahu bilangan prima apa aja? Ya, Dea? Oh, mantap. Sampai 31. Bagus sekali. Jadi, bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri atau satu. Di antaranya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, untuk mencari atau menentukan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Kalian bisa lihat di situ ada pohon faktor bilangan 36 dan 42. Cara membuat pohon faktor adalah dengan membagikan bilangan itu dengan bilangan prima secara berurutan. Jadi, kita coba dulu 36 itu bisa dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 karena masih bisa dibagi, harus dibagi lagi. Dia bisa dibagi 2. 18 dibagi 2, 9. Masih bisa dibagi, jadi dibagi lagi, dibagi dengan 3. Akhirnya, mau coba kalian membuat pohon faktor di depan, ada yang bisa? Yabi, ya bagus. Yabi, coba buat pohon faktor di 20 di sebelah sana. Yang ya. Ya. Lain coba cek benar salah. Benar. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Tadi satu lagi yang mau maju, Lisa, silakan maju. Bilangannya 20. Samping. Hasil pengerjaan Lisa sudah benar? Benar. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan kita di awal. Tentang lampu taman dan kue-kue tadi. Setelah mempelajari materi tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan soal mana yang bisa diselesaikan dengan KPK dan soal mana yang bisa diselesaikan dengan EPB? Soal nomor 1 bisa diselesaikan pakai apa, yo? KPK, benar. Kenapa? Ya, Lisa? Karena berkaitan dengan kejadian berulang, betul. Kalau yang berhubungan dengan waktu, misalnya tiap 2 hari sekali, tiap 3 hari sekali, tiap 3 menit sekali, itu kejadian berulang, itu hubungannya dengan kelipatan. Jadi bisa ditentukan dengan KPK. Sedangkan permasalahan yang kedua, berarti diselesaikan dengan FPB. Kenapa? Karena FPB memiliki ciri membagikan sesuatu sama rata atau sama banyak. Iya, jika kita mau membagikan sesuatu sama rata atau sama banyak tanpa sisa, maka menggunakan
FPB. Sebelum melanjutkan, kita ice breaking sebentar. Kalian tadi sudah tahu apa itu FB. Sekarang ayo kita nyanyikan supaya lebih melekat lagi di kepala kalian. Ayo kawan semua, Mari hitung FPB, ayo hitung faktornya. Pelan dengan teliti, ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah. Kalikan semua, ku dapat FPB. Aku suka KPK, mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar. Kalikan semua, ku dapat KPK. Ibu akan bagikan kalian LKPD untuk diselesaikan bersama dengan kelompok kalian. Ada kesulitan? Oke, lanjut. Sudah selesai semua? Oke, sekarang waktunya presentasi kelompok. Untuk kelompok 1, Ibu minta menjawab soal yang menentukan KPK dari 50 dan 75. Silakan perwakilannya maju. Ya, jelaskan sedikit ke teman-temannya. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Faktorisasi dari 75 adalah 3 kali 5 pangkat 2. KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 150. FPB-nya adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Ya. Kelompok lain apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya benar. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2 selanjutnya maju. Ya. Betul. Desi berenang setiap 4 hari sekali. Dan Budi berenang setiap 6 kali sekali. Setiap beberapa hari kita akan berenang bersama-sama. 4 dibagi 2 dengan 12. Ya. Yang lain ada jawaban berbeda? FPB adalah 11. Kenapa dijawab pakai FPB? Membagikan setiap paket fosfor yang sama banyak. Iya, membagikan sesuatu dengan sama banyak. Kalian bisa kumpulkan LKPD-nya ke depan. Halo. Hai, hai, halo. Masih semangat? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Kalian sudah menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan dan alhamdulillah hasilnya benar semua yang tadi maju ke depan. Nah, dari pembelajaran hari ini apa aja yang bisa kalian dapat, yang dapat kalian simpulkan? Ya, tadi kita menggunakan pohon faktor untuk membuat faktorisasi prima. Apalagi?
Ya, Jadi kita bisa menentukan KPK dan FEB adalah dari beberapa bilangan dari hasil faktorisasi prima. iya. Faktorisasi prima yang kita dapat dari pohon faktor tadi bisa kita gunakan untuk menentukan KPK dan FPB. Ada lagi kesimpulannya? Ya, Fajrul? KPK dan FEB bisa digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Iya, bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dari tadi kegiatannya kita sudah banyak ada, mulai dari ada yang maju ke depan, terus mengerjakan pekerjaan kelompok, terus presentasi, dan sama sudah dapat menarik kesimpulan. Nah, setelah ini Ibu akan beri kalian soal post-test untuk dikerjakan. Ini untuk mengukur apakah kalian masing-masing sudah benar-benar memahami materi. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Tolong masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasil kerja individunya. Dengan selesainya tugas individu kalian ini, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang, seru? Alhamdulillah. Kalau senang, angkat jempolnya apa? Ya, mantap. Nah, kegiatan yang paling kalian suka apa? Di antara yang tadi kita lakukan. Presentasi ke depan, ya, bagus. Berarti bisa sifat tampil ke depan. Nah, tadi kita sudah belajar banyak, ada faktor prima, KPK, sampai menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Adakah materi yang belum kalian pahami? Semua. Paham? Alhamdulillah. Nah, kalau materi ini sudah paham, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang KPK dan PPB, tapi dengan cara lain, yaitu cara pembagian berulang. Kalau hari ini tadi cara faktorisasi prima, selanjutnya cara pembagian berulang. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Fajrul, tolong pimpin doa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa mengingatnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.